Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Fahmi Ar-Robi, Prodi Manajemen Fakultas Penelitian dan Bisnis, kelas Manajemen AB. Saya akan menjelaskan materi terkait runtuhnya perusahaan Kodak, sebuah perusahaan di bidang fotografi yang dahulu sudah sangat terkenal di bidang fotografi. Yang pertama ada profil perusahaan Kodak. Eastman Kodak Company atau biasa disebut sebagai Kodak adalah sebuah perusahaan asal Amerika yang memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Perusahaan ini berkantor pusat di Rochester, New York, dan didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di New Jersey. Kodak juga menyediakan jasa pengemasan, pencetakan fungsional, komunikasi grafis, serta jasa profesional untuk perusahaan lain. Segmen bisnis utama dari perusahaan ini adalah sistem pencetakan, sistem inkjet, korporat, pengemasan dan percetakan 3D mikro, perangkat lunak dan solusi, serta konsumen dan film. Perusahaan ini paling terkenal berkat produk film fotografinya. Berikut founder dari perusahaan Kodak. Kodak didirikan oleh George Eastman dan Henry A. Strong pada tanggal 23 Mei 1892. Selama sebagian besar abad ke-20, Kodak cukup mendominasi di segmen film fotografi. Perusahaan ini sangat mendominasi harga tagline-nya, yakni momen Kodak menjadi leksikon umum untuk mendeskripsikan kejadian pribadi yang layak untuk dikenang. Kodak mulai mengalami kesulitan keuangan pada akhir dekade 1990-an karena turunnya penjualan film fotografi dan kelambatan Kodak dalam beralih ke fotografi digital. Padahal Kodaklah yang mengembangkan kamera digital mandiri pertama sebagai bagian dari strategi transformasi. Kodak mulai fokus pada fotografi digital dan percetakan digital, serta berupaya untuk menghasilkan pendapatan melalui litigasi paten. Penguasa fotografi, yaitu Kodak, selama bertahun-tahun menikmati kesuksesan yang tak tertandingi di seluruh dunia. Pada tahun 1968, mereka telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar global di bidang fotografi. Seiring kemajuan teknologi, penggunaan film dan lembaran cetak secara bertahap terhenti. Hal ini disebabkan oleh penemuan kamera digital pada tahun 1975. Namun, Kodak menampik kemampuan kamera digital dan menolak berbuat apa-apa. Tahukah Anda bahwa penemu kamera digital Stephen Sesson adalah seorang insinyur listrik di Kodak ketika ia mengembangkan teknologi tersebut? Ketika Stephen memberitahu para bos di Kodak tentang penemuannya, tanggapan mereka adalah, "Itu lucu. Tapi jangan beritahu siapapun tentang hal itu, begitulah caramu menembak kakimu sendiri." Awal dari keruntuhan perusahaan Kodak. Kodak mengabaikan kamera digital karena bisnis film dan kertas sangat menguntungkan pada saat itu. Dan jika barang-barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk fotografi, Kodak akan mengalami kerugian yang sangat besar dan akhirnya menutup pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang tersebut. Ide tersebut kemudian diimplementasikan secara besar-besaran oleh perusahaan Jepang bernama Fuji Films, dan tak lama kemudian banyak perusahaan lain yang memulai produksi dan penjualan kamera digital, meninggalkan Kodak jauh di belakang dalam persaingan tersebut. Ini adalah kesalahan pertama Kodak, ketidaktahuan akan teknologi baru dan tidak beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah menjadi pemicu kejatuhan Kodak. Selanjutnya, penyebab runtuhnya perusahaan Kodak. Yang pertama, menghabiskan 10 tahun untuk berdebat. Setelah kamera digital menjadi populer, Kodak menghabiskan hampir 10 tahun berdebat dengan Fuji Film, pesaing terbesarnya, bahwa proses melihat gambar yang diambil dengan kamera digital adalah proses yang umum dan orang-orang menyukai sentuhan dan nuansa gambar yang dicetak. Kodak yakin warga Amerika Serikat akan selalu memilihnya dibandingkan Fuji Films, yaitu perusahaan asing. Yang kedua, mengabaikan masukan media dan pasar. Fuji Film dan banyak perusahaan lain fokus untuk mendapatkan pijakan di segmen fotografi dan videografi daripada terlibat pertengkaran verbal dengan Kodak.
Dan sekali lagi Kodak membuang-buang waktu untuk mempromosikan penggunaan kamera film alih-alih meniru para pesaingnya. Hal ini sama sekali mengabaikan masukan dari media dan pasar. Kodak mencoba meyakinkan orang-orang bahwa kamera film lebih baik daripada kamera digital dan kehilangan 10 tahun yang berharga dalam proses. Selanjutnya mengabaikan teknologi baru. Pada saat itu sebuah majalah menyatakan bahwa Kodak tertinggal karena mengabaikan teknologi baru. Tim pemasaran di Kodak mencoba meyakinkan para manajer tentang perubahan yang diperlukan dalam prinsip-prinsip inti perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Namun komite manajemen Kodak tetap berpegang pada gagasan lama mereka yang mengandalkan kamera film dan menyatakan bahwa reporter yang menyatakan pernyataan di majalah tersebut tidak memiliki pengetahuan untuk mendukung usulannya. Selanjutnya, harga saham Kodak mencapai titik terendah. Pada tahun 2004, Kodak akhirnya mengumumkan akan menghentikan penjualan kamera film tradisional. Keputusan ini membuat sekitar 15.000 karyawan atau sekitar 1/5 dari tenaga kerja perusahaan pada saat itu diberhentikan. Sebelum awal tahun 2011, Kodak kehilangan tempatnya di indeks S&P 500 yang mencantumkan 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat berdasarkan kinerja saham. Pada bulan September 2011, harga saham Kodak mencapai titik terendah sepanjang masa di 0,54 per saham. Saham tersebut kehilangan lebih dari 50% nilainya sepanjang tahun itu. Berikut saran dari saya untuk perusahaan Kodak. Yang pertama, harus bisa mengefektifkan waktu. Kedua, merespon masukan dari beberapa pihak. Ketiga, menganalisa teknologi terbaru agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulan dari materi tadi, yang pertama adalah ketidaktahuan Kodak tersingkir dari pasar kamera dan fotografi karena banyak kesalahan langkah atau pengambilan keputusan yang salah. Berikut adalah beberapa wawasan tentang hal yang sama. Yang pertama, ketidaktahuan akan teknologi baru dan tidak beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar dan mengawali kejatuhan Kodak. Yang kedua, Kodak menginvestasikan dananya dalam mengakuisisi banyak perusahaan kecil sehingga menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk mempromosikan penjualan kamera digital. Yang ketiga, Kodak membuang-buang waktu untuk mempromosikan penggunaan kamera film alih-alih meniru pesaingnya. Ini sepenuhnya mengabaikan masukan dari media dan pasar. Keempat, ketika Kodak akhirnya memahami dan memulai penjualan dan produksi kamera digital, semuanya sudah terlambat. Banyak perusahaan besar telah memantapkan diri mereka di pasar pada saat itu, dan Kodak tidak dapat mengimbangi perusahaan-perusahaan besar tersebut. Yang kelima, pada bulan September 2011, harga saham Kodak mencapai titik terendah sepanjang masa di $0,54 per saham. Yang terakhir yaitu Kodak menyatakan bangkrut pada tahun 2012. Ya, berikut sumber dari materi tadi, ya, bisa dicek. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.